Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rasla TV, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Amanda dalam acara Pose, Podcast Kesehatan. Nah, di Pose kali ini, Manda akan menghadirkan seseorang yang baru saja nih bulan ini gabung di RSUD Dr. Lukman Hadi. Tentu saja Sobat Rasla TV penasaran kan? Nah, sebelum Manda untuk menyambut narasumbernya, Manda nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel RSLH TV di YouTube, Instagram, dan di semua media sosialnya @RSLH TV. Kemudian setelah ini Manda akan memberitahu nih tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu inovasi terapi TMS dalam penanganan gangguan neurologis. Dari temanya aja pasti kita sudah penasaran kan narasumbernya siapa. Nah ini dia, langsung kita sambut saja. Ini dia Dr. Muhammad Reza Hendratmoko, spesialis neurologi. Spesialis neurologi ya dok ya? Maaf Iya, ya. betul. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Manda. Iya, gimana nih kabarnya dokter? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih dokter sudah datang di podcast kesehatan kali ini. Terima kasih juga sudah mengenakan kaos kembaran dengan saya ya dok ya. Iya, terima kasih, dapat keren banget kaosnya. Oke dokter. Ini kan dokter kita penasaran baru bergabung ya di RSUD Dr. Lukman Hadi ini. Karena dokter spesialis neurologi, kita penasaran nih dok. Mungkin bisa diceritakan sedikit menangani apa nih bidang neurologi? Oke, sebenarnya spesialis neurologi itu dulu kita sebutnya sebagai spesialis saraf ya Mbak Manda ya. Jadi kita menangani banyak sekali penyakit di bidang saraf. Misalnya yang paling sering adalah stroke, lalu juga ada kejang, infeksi kepala atau infeksi otak, lalu penyakit-penyakit yang sering banget sekarang kontrol ke poli adalah nyeri boyo ya. Ada nyeri boyo, ada nyeri di kaki, nyeri di leher, dan semua nyeri. Sepertinya bisa dikonsulkan ke bagian saraf. Bagian gitu. saraf. Ya, jadi neurologi itu bagian dari saraf atau bagaimana ini dok? Iya betul, jadi sebenarnya neurologi dan saraf itu sama. Oke, Ya. oh ya. Itu dia Sobat Rasla TV sekalian. Jadi kalau mau ke RSUD Dr. Lukman Hadi, spesialis boyo nih ya, bercanda. Jadi nanti bisa menemui untuk ke Dr. Reza ya. Jadi dokter, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang inovasi TMS pada gangguan neurologis. Kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit TMS itu apa dok? Oke, jadi TMS ini sebenarnya sebuah terobosan baru nih Mbak di bagian kami di bidang saraf, terutama di bagian neurorestorasi ya. Singkatannya itu adalah TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Ya, jadi alat ini sebenarnya adalah alat baru di mana dia bisa memancarkan gelombang elektromagnet ke dalam otak kita, tapi nggak cuma otak nih Mbak, juga bisa ke saraf tepi. Ya, nah gelombang elektromagnetnya itu nanti bisa menembus tulang tengkorak, lalu langsung sampai ke dalam otak kita dan bisa menstimulasi sel-sel saraf yang mau kita stimulasi. Gitu. Jadi penanganan nyerinya dari TMS gitu atau gimana? Sebenarnya nggak hanya nyeri ya Mbak, jadi TMS ini bisa untuk berbagai macam kasus saraf gitu. Jadi misalnya, sel saraf yang rusak adalah sel saraf yang digunakan untuk menggerakkan tangan dan kaki. Contohnya pasca stroke ya, biasanya kan pada lemah separuh tubuh gitu. Nah itu bisa kita stimulasi sel sarafnya untuk tujuannya agar pasiennya bisa gerak lagi. Oh gitu ya dok ya. Jadi agak sedikit rumit ya kalimatnya nih dok. Betul. Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi menstimulasi nih Sobat RSLH TV, menstimulasi saraf-saraf otak bahkan sampai ke saraf tepi untuk menggerakkan kalau misalnya pasien pasca stroke dan lain sebagainya. Oke dokter, tadi sudah dijelaskan TMS itu apa. Kalau cara kerjanya nih dok, TMS, kemudian prosesnya itu bagaimana kepada pasien? Oke, sebenarnya cara kerja TMS sama seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi alat ini akan memancarkan gelombang elektromagnet, lalu akan kita pancarkan tepat di bagian saraf yang akan kita stimulasi. Nah, kebetulan di RSUD kita ini alat TMS-nya sudah robotik. Ya. Luar biasa. Jadi bisa menggerakkan sendiri tuh, akan mencari sendiri sel-sel saraf yang rusak, dan nanti langsung distimulasi di tepat lokasi yang akan kita stimulasi gitu. Kalau misalnya tidak robotik, biasanya harus dicari dulu satu-satu. Tapi alhamdulillahnya di RSUD kita ini sudah ada alat yang sangat canggih, yaitu TMS robotik, yang nanti tentunya akan langsung tepat sasaran gitu ya. Nanti gelombang elektromagnetnya itu akan menstimulasi sel-sel saraf yang masih bisa berfungsi. Kalau stroke kan biasanya sudah rusak tuh sel sarafnya. Nah di sekitar sel-sel saraf itu nanti akan kita stimulasi agar bisa membantu sel saraf yang sudah mati itu. Gitu.
gitu. Tapi nggak cuman bekerja di otak saja, juga bisa bekerja di sel saraf tepi yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya ada pasien yang nyeri di bagian leher atau di bagian pinggang, boyok gitu ya. Kita bisa stimulasi di sel-sel saraf di sana, tujuannya untuk mengurangi nyeri pada pasien. Oke, luar biasa ya dok ya. Betul. Jadi memang tapi nggak terlalu bahaya ya dok untuk ke yang misalnya hanya nyeri leher, bahkan pasien belum sampai ke stroke gitu tidak apa-apa ya dok ya. Aman. Pasien untuk TMS ini sebenarnya alat yang non-invasif ya, Oke. tidak invasif, lalu juga painless, jadi tidak nyeri sama sekali. Oke, ya luar biasa nih. RSUD Dr. Lukmana Hadi sudah ada alat yang paling canggih, alat yang terbaru yaitu TMS. Jadi untuk Sobat RSLA TV, saudara maupun kerabatnya, apabila ingin menstimulasi pereda nyeri, kemudian tadi yang mungkin pasien pasca stroke, bisa distimulasi langsung ke sel-sel yang rusak. Ini otomatis seperti itu karena dia robotik. Iya, betul sekali. Oke, untuk perbedaan signifikan dalam penggunaan TMS ini dibandingkan dengan terapi konvensional lainnya ini seperti apa dok? Seperti obat-obatan atau terapi elektrokonvulsi yang seperti itu? Oke, sebenarnya posisi TMS di sini bukan sebagai terapi utama, Mbak. Oke. Ya, jadi ini adalah sebagai terapi tambahan. Oke. Misalnya ada pasien yang stroke pasti akan mendapatkan obat-obatan rutin, lalu akan mendapatkan program fisioterapi gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang kok sudah minum obat, kok sudah fisioterapi tapi belum membaik juga. Nah, TMS ini menjadi terobosan baru agar orang-orang tersebut bisa mempercepat kesembuhannya. Oke. Gitu dengan cara menstimulasi sel-sel saraf yang tadi saya ceritakan gitu. Jadi posisinya bukan sebagai terapi utama tapi sebagai terapi tambahan agar lebih cepat perbaikannya gitu. Kalau dibandingkan sama terapi ECT itu jelas berbeda sekali ya. Kalau ECT kan biasanya dipakai oleh dokter kejiwaan, spesialis jiwa untuk mengobati depresi mayor atau mungkin penyakit kejiwaan atau psikiatri yang lain, dan biasanya yang diciptakan adalah ECT ini untuk membuat pasien menjadi kejang malahan. Ya, tapi kejangnya bukan kejang yang orang ayan kayak gitu enggak, tapi kejang yang terapeutik atau kejang yang memang bisa dikontrol. Tapi tujuan kejangnya sama, jadi untuk menstimulasi agar sel-sel sarafnya juga lebih bagus lagi. Ada neurotransmitter yang membaik, pembuluh darah yang menjadi lebih bagus gitu. Cuman pada ECT ini tentunya efek sampingnya cukup banyak ya. Seperti misal mungkin ada penurunan kesadaran sesaat setelah itu, atau mungkin tanda-tanda vitalnya bisa naik, bahkan pasien kadang-kadang merasakan nyeri setelah itu ya. Tapi pada TMS ini sangat-sangat berbeda karena dia elektromagnetik, sehingga dia tidak membuat pasien menjadi nyeri setelah tindakan dan juga tidak membuat kejang seperti itu. Jadi sangat nyaman ya dok ya istilahnya gitu ya. Betul, sangat nyaman. Tapi memang penggunaannya berbeda ya Mbak. Iya. Jadi ACT untuk apa, TMS untuk apa berbeda. Jadi kalau misalnya pasien dengan bukan pasca stroke dan bukan tadi yang seperti ECT itu, kalau misalnya terapi langsung ke TMS gitu nggak boleh berarti ya dok? Iya betul, jadi TMS ini hanya diindikasikan untuk beberapa penyakit tertentu yang Dan memang harus- sudah direkomendasikan oleh dokter saraf. Dan harus sudah mendapatkan terapi yang lain atau boleh langsung ke TMS katanya? Kalau untuk terapi TMS-nya boleh langsung Mbak, tapi harus konsultasi dulu ke dokter saraf. Ini kayaknya pasiennya cocok nih di TMS, karena ada beberapa kontraindikasi nih yang nggak boleh dilakukan pada pasien TMS. Seperti itu. Betul. Jadi setelah misalnya TMS, nanti dokter merekomendasikan dengan obat-obatan atau TMS saja. Tapi bukan penunjang tadi ya dok ya? Betul, karena TMS ini sebagai terapi tambahan, tentunya obat-obatan harus terus berjalan gitu ya. Dan lagi lebih bagus apabila TMS dikombinasi dengan fisioterapi setelah itu. Nah gitu nih jawabannya nih Sobat RSLA TV. Jadi untuk penggunaan TMS atau transcranial magnetic stimulation ya. Jadi untuk para pasien dengan gangguan misalnya tadi yang sudah diceritakan dengan Dokter Reza, harus berkonsultasi dulu nih apakah pasien ini perlu dengan penggunaan TMS atau dengan terapi yang lain seperti itu. Kemudian ini dok, bagaimana sih dok RSUD Dr. Lukmana Hadi untuk memanfaatkan teknologi TMS ini dalam pelayanan kesehatan? Sebenarnya TMS ini sudah kita miliki sejak 4 tahun ya Mbak. Jadi sudah cukup lama gitu. Tapi yang saya harapkan adalah nanti warga-warga Kudus atau mungkin sekitarnya jadi tahu ya bahwa kita nih punya alat TMS loh yang sangat canggih, apalagi TMS-nya robotik gitu. Nah, yang sudah kita gunakan saat ini adalah beberapa kasus seperti stroke yang mengalami kelemahan anggota gerak, kita TMS, alhamdulillahnya ada perbaikan setelah itu ya. Padahal stroke-nya sudah sekitar 3 bulan, 4 bulan belum membaik dengan obat-obatan, lalu kita TMS dan membaik. Alhamdulillah ada responnya. Lalu kalau untuk pasien-pasien nyeri seperti tadi yang saya sampaikan, nyeri boyok, nyeri leher, alhamdulillah juga mengalami perbaikan. Jadi memang sebenarnya alat ini cukup banyak manfaatnya. Kalau misalnya penyakit dengan stroke sudah
menahun gitu, bagaimana ini dok? Nah, kalau dari penelitian-penelitian sebenarnya bisa, Mbak. Lebih dari 6 bulan kan kita sebut sebagai stroke yang kronik, Oke. ya. Nah, itu masih bisa untuk kita stimulasi sel sarafnya. Oke. Tapi, bila dibandingkan dengan stimulasi pada stroke yang masih kurang dari 6 bulan, yaitu fase subakut, Oke. itu akan lebih bagus yang kurang dari 6 bulan. Sehingga bila memang masih kurang dari 6 bulan dan rasa-rasanya kok perbaikannya belum nyata ya, nah maka warga Kudus dan sekitarnya bisa langsung nih konsultasi ke dokter saraf kami untuk dilakukan tindakan TMS gitu. Oke, jadi ini sangat luar biasa sekali, perlu digarisbawahi ya Sobat Rasla TV. Jadi untuk penggunaan TMS itu sendiri, kita yang pertama harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama dengan dokter saraf dan neurologi, tentu saja dengan dokter Reza. Kemudian bagi kerabat atau saudara Rasla TV yang tadi penyakit yang sudah disebutkan dokter Reza, mungkin stroke dengan 3 bulan atau kurang dari 6 bulan, alangkah baiknya untuk langsung saja dibawa ke RSUD Dr. Rumun Hadi, karena kita sudah memiliki alat yang sangat canggih, yaitu TMS robotik. Ini bayangin aja ya. Jadi setelah distimulasi, kemudian itu dia bisa merangsang anggota gerak tubuh ya dok ya. Betul. Oke. Kemudian untuk kondisi penyakit apa aja nih dok yang perlu menggunakan TMS? Tadi kan sudah disebutkan stroke, nyeri leher, nyeri boyok, mungkin ada penyakit yang lain nih dok. Oke, sebenarnya dulu ini TMS digunakan untuk kasus-kasus psikiatri, Mbak, seperti depresi, lalu ada OCD, obsessive compulsive disorder, yang orangnya kayaknya kalau misalnya di rumah udah ngunci pintu belum ya, Oke. Nah, itu bisa digunakan untuk kasus-kasus psikiatri. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang saraf mulai mengembangkan TMS juga, Oke. ya, karena banyak kasus yang sebenarnya bisa diobati, seperti tadi stroke ya, Iya. biasanya kan orang-orang lemah separuh tubuh, nah itu bisa kita stimulasi. Lalu yang kedua, kadang-kadang pasca stroke kok jadi nggak bisa ngomong ya, bicaranya nggak Oke. nyambung ya, Iya. nah itu bisa juga distimulasi. Beberapa kasus yang kita coba, orang yang nggak bisa ngomong sama sekali, kita stimulasi dan alhamdulillah ada perbaikan untuk Oke, bicaranya. iya. Lalu yang ketiga adalah pasien-pasien yang demensia nih. Jadi yang mulai pikun, lalu habis itu kok konsentrasinya berkurang, yang mungkin orang-orang kenal dengan Alzheimer ya. Oke. Nah, itu bisa kita stimulasi juga agar Oke. fungsi berpikirnya menjadi lebih bagus. Oke. Dan ada juga beberapa penyakit saraf yang lain sih, Mbak, seperti misal Parkinson, Oke. itu juga bisa, atau beberapa kasus seperti saraf tepi ya, nyeri di bagian leher, HNP, saraf kecepit di bagian pinggang, itu juga sangat-sangat bisa kita stimulasi untuk perbaikan keluhannya. Oke dokter, itu tadi kan sudah disebutkan beberapa penyakit ya dok. Kalau misalnya hanya nyeri leher, kemudian nyeri boyok, itu kira-kira harus berapa kali melakukan TMS nih dok? Oke, sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu itu akan sangat berbeda. Oke. Ya, untuk simulasinya berapa kali. Biasanya kalau misalnya hanya nyeri-nyeri saja dengan 5 kali atau bahkan 2 kali stimulasi saja sudah ada mengalami perbaikan nyerinya. Tetapi kita membuat program di mana nanti pasien akan mendapatkan 1 siklus terapi. Ya, 1 siklusnya itu nanti akan disediakan 5 kali TMS, Mbak. Oke. Jadi misalnya dari hari Senin, Selasa, sampai hari Jumat, itu akan TMS berurutan. Hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan, oh saya maunya 1 kali seminggu dok, 2 kali seminggu dok, itu akan jauh berbeda. Oke. Makanya kan kita program 1 siklus, di mana 1 siklus mendapatkan 5 kali TMS secara berurutan itu. Oke. Ya, kalau pada pasien yang stroke biasanya tidak hanya 5 kali, tapi bisa dilanjutkan dengan siklus kedua di minggu depannya. Oh seperti itu Seperti ya itu. dok ya. Oke, untuk yang selanjutnya nih dok, penasaran untuk langkah-langkah yang harus dilakukan pasien nih dok sebelum menjalani terapi TMS, kemudian apakah ada prosedur khusus ini untuk sebelum melakukan TMS? Oke, sebenarnya tidak ada prosedur khusus ya. Jadi pasien yang pertama kali adalah konsultasi dulu ke dokter saraf ya. Kita ada 3 dokter saraf, ada dokter Satya Gunawan, ada dokter Fatul, dan ada saya. Nanti bisa konsultasi ke kami bertiga terlebih dahulu. Nanti bila memang sudah mendapatkan perizinan, oh ini kayaknya bisa nih di TMS, baru kita akan programkan untuk TMS seperti Oke. itu. Yang jelas nanti pada saat sesi konsultasi akan ditanyakan nih, kira-kira pasien ini cocok nggak sih untuk dilakukan TMS, seperti misal kok kayaknya nih pasien ada tumor otaknya. Nah, ini perlu diwaspadai nih, karena kadang-kadang TMS ini kan juga bisa untuk membuat pembuluh darah baru, padahal kalau tumor itu kan dia gampang banget membesar karena Iya. pembuluh darahnya banyak. Jadi perlu diwaspadai penggunaan TMS-nya. Atau mungkin pasiennya punya riwayat epilepsi. Nah, itu juga kalau bisa jangan digunakan TMS terlebih dahulu. Oke. Gitu. Atau mungkin pasiennya punya bahan metal di dalam tubuhnya. Kadang-kadang kan ada yang jantungnya dipasang pacemaker, atau mungkin otaknya ada semacam metal deep brain stimulation, dan juga bahan-bahan metal lainnya, itu menjadi kontraindikasi untuk dilakukan TMS. Ya. Atau mungkin wanita hamil juga nggak boleh. Oke, jadi memang harus ini konsultasi terlebih dahulu agar tahu ya dok ya, karena tadi banyak ini apa
tantangan-tantangannya kalau misalnya wanita hamil seperti itu, kemudian ada bahan-bahan metal yang ada di dalam tubuh seperti itu Sobat Ersela TV. Kemudian tadi untuk apa nih dok, pasien yang rasakan selama atau setelah terapi TMS, apakah ada efek samping yang signifikan atau tidak? Oke, sebenarnya mostly nggak ada efek samping sama sekali ya. Oke. Jadi kan kita tadi sampaikan bahwa ini adalah alat yang non-invasif, tetapi memang ada beberapa pasien yang sangat sensitif, Oke. itu merasakan nyeri kepala yang ringan pasca TMS. Tapi itu akan berhilang, tidak perlu obat-obatan, sekitar 1-2 jam pasti akan menghilang. Oke. Seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada beberapa laporan kasus di penelitian itu setelah di TMS mengalami kejang. Oke. Ya, tetapi itu mungkin karena stimulasinya cukup tinggi, makanya kita nanti akan mencoba TMS dengan stimulasi yang rendah dulu, tidak langsung ke stimulasi yang tinggi. Oh, jadi memang ada ininya tahapnya seperti itu, Dok. Betul. Kemudian untuk tahap berbeda ya, Dok. Misalnya pasien stroke dengan pasien dengan apa tadi seperti nyeri leher itu berbeda untuk tingkatan TMS-nya. Betul. Nanti kita akan setting alatnya dan memang cukup berbeda sih antara stimulasi di otak sama stimulasi di saraf tepi seperti di leher atau boyok. Oke, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Ini kepengen tahu juga nih dok, sejauh mana sih dok terapi TMS ini bisa diakses oleh masyarakat umum? Apakah di RSUD Dr. Lukman Hadi ini bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan dan bagaimana nih dok jadwal pelaksanaan TMS-nya? Ini yang mungkin paling penasaran nih dok ya. Oke, kalau untuk akses TMS di rumah sakit kita nih sudah sangat-sangat terbuka ya untuk masyarakat umum. Boleh silahkan untuk mendaftar, terutama ke Polisaraf dulu, baru nanti kita rujuk ke Poli TMS seperti itu. Tetapi mohon maaf karena TMS ini belum bisa untuk di cover BPJS, sayang sekali ya. Padahal manfaatnya cukup banyak gitu. Iya. Makanya saya berharap bahwa ke depan nih harusnya BPJS bisa mengcover nih alat TMS karena kita punya alat secanggih ini, Iya. tapi belum ini ya bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh warga Kudus dan sekitarnya belum gitu. maksimal Padahal gitu ya, Dok, ya. manfaatnya sangat-sangat tinggi Iya. gitu. Jadi kalau misalnya mau TMS bisa ke Polisaraf dulu dan mohon maaf menggunakan biaya pribadi. Oh seperti itu. Nah ini sudah dijawab ya untuk Sobat RSUD TV yang penasaran untuk di TMS di RSUD Dr. Lukman Hadi belum tercover BPJS. Jadi mohon maaf karena belum tercover BPJS. Jadi pasien yang datang untuk menggunakan alat TMS tersebut menggunakan biaya pribadi. Tapi mudah-mudahan ini RSUD Dr. Lukman Hadi terus memanfaatkan alat TMS agar berupaya secara maksimal di masyarakat Kudus dan sekitarnya agar semua masyarakat ini dapat ini ya dok menerima manfaatnya seperti Betul. itu agar lebih maksimal lagi. Oke nih dok, untuk bagi pasien yang mungkin tertarik mencoba TMS nih dok, apa sih sebaiknya yang mereka pertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjalani terapi ini? Oke, sebenarnya untuk pertimbangannya adalah satu biaya ya, karena tadi kan menggunakan biaya pribadi gitu. Terus yang kedua adalah masalah jarak sih Mbak. Jadi karena kadang-kadang misalnya pasien saya yang di luar kota gitu mau TMS pasti akan berpikir beberapa kali ya untuk bolak-balik ke RSUD karena jadwalnya kan tadi kita buat tiap hari tuh dari hari Senin sampai Jumat ya. Nah mungkin nanti ke depan akan kita buat program di mana pasien yang luar kota yang jauh-jauh ke Kudus mau TMS aja itu bisa dilakukan rawat inap di sini untuk melakukan stimulasi TMS gitu ya. Dan untuk pertimbangan lainnya adalah apakah penyakit ini sudah kronik atau belum seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau misal stroke-nya sudah lama tentunya untuk efek terapinya akan lebih Berbeda. kurang baik bila dibandingkan dengan stroke yang masih baru-baru aja kurang dari 6 bulan gitu. Oke. Itu sih pertimbangan-pertimbangannya. Oke, untuk ini ada nggak sih dok harapan dokter untuk pada penerapan TMS ini dalam meningkatkan kualitas layanan di RSUD Dr. Lukman Hadi tentu saja? Oke, kalau harapan saya sebenarnya di cover BPJS ya Mbak. Kalau di cover BPJS alhamdulillah semua pasien bisa pakai gitu ya. Kan kebanyakan kita pasien BPJS ya di sini ya. Jadi pasti kalau misal sudah di cover banyak yang akan bisa menggunakan manfaatnya, merasakan. Betul, iya. Oke, mudah-mudahan ini bisa didengar ya dok oleh atasan-atasan kami. Semoga saja di RSUD Dr. Lukman Hadi sudah memiliki alat yang sangat canggih seperti ini, TMS, untuk bisa di-cover BPJS agar semua masyarakat Kudus dan sekitarnya dapat menerima manfaatnya. Kemudian ini dok, untuk mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada Sobat RSUD TV tentang tema yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Jadi alhamdulillah di RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus sekarang kita sudah memiliki alat yang dinamakan Transcranial Magnetic Stimulation. Nggak cuman alat TMS aja, tapi TMS ini dilengkapi dengan robotik ya. Jadi alat ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang memang memiliki gangguan saraf dan juga
tidak sembuh-sembuh ya dengan obat-obatan, kok tidak sembuh ya dengan fisioterapi. Jadi alat ini adalah terobosan terbaru di bidang kami, di bidang saraf untuk menyembuhkan atau memperbaiki keluhan Bapak Ibu agar keluhan-keluhan itu bisa lebih cepat sembuh. Tetapi yang saya sampaikan bahwa TMS ini bukan menjadi pengobatan utama, tapi TMS ini adalah sebagai alat tambahan agar keluhannya bisa menjadi lebih bagus. Jadi, yuk manfaatkan alat ini mumpung kita di sini ada dokternya, ada alatnya dan bisa dimerasakan manfaatnya oleh semua warga Kudus. Oke, itu dia Sobat RSLH TV yang sudah mendengarkan episode pose kali ini tentang TMS atau Transcranial Magnetic Stimulation oleh Dr. Muhammad Reza Hendratmoko, spesialis neurologi. Bagi Sobat RSLH TV yang memiliki kerabat maupun saudara yang akan mungkin dikonsultasikan langsung dengan Dr. Reza, ini bisa langsung saja datang ke RSUD Dr. Lukmono Hadi, kemudian janjian ya dok ya nanti ya. Ya, nanti konsultasi sesuai dengan jadwal. Bisa dengan konsultasi. Dr. Satya dan Dr. Fatul juga. Oke, bisa dengan Dr. Satya maupun dengan Dr. Fatul juga. Baik Sobat RSLH TV, itu dia episode pose kali ini. Terima kasih kepada Dr. Reza Hendratmoko, spesialis Sama-sama. neurologi yang sudah hadir dan berkesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai inovasi tentang TMS. Semoga saja warga Kudus dan sekitarnya dapat menerima manfaatnya dan bisa menyerap info sebanyak-banyaknya dari episode pose kali ini. Saya Manda pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Salam sehat kepada kita semua, RSUD Dr. Lukmono Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.